Saya senang gaya ceplas-ceplos, karena saya juga orang luar Sulawesi dan Sulawesi Selatan. Saya terbuka. Berarti dua orang Sulawesi ini berhadapan. Tetapi saya kok kurang setuju kalau istilahnya teks lagu-lagu wajib. Saya kira kalau kita umat beragama, maka kita menyampaikan istilah-istilah yang tidak melecehkan satu sama lain. Kita tadi baru berdoa bersama-sama, tentunya iman kita mungkin mudah-mudahan sama dan diterima oleh Allah. Tapi saya khawatir kalau pada saat kita berdoa ternyata sebetulnya setelah itu kita ternyata menggunakan istilah-istilah yang melecehkan dan seolah tidak membenarkan pandangan orang lain. Saya kira mungkin, saya khawatir doa kita itu mungkin tidak diterima oleh Allah. Kalau itu tidak terjadi, alhamdulillah. Ya. Ya. Karena kok ada istilah teks lagu-lagu wajib. Jadi belum kita memulai dialog sudah melontarkan istilah-istilah yang apa a priori itu ya. Saya kira ini adik-adik saya kira perlu jadikan perhatian. Alhamdulillah kita sepakat. Jadi awal yang bagus untuk kita, ternyata kita tidak seperti itu ternyata. Kita belajar kok, saya juga belajar dari Anda. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apa dasar penerimaan terhadap pertanggungjawaban presiden. Jadi begini para adik-adik mahasiswa sekalian, ABRI menyadari sepenuhnya bahwa saat ini memang kita sedang menghadapi krisis moneter dan krisis kepercayaan. Dalam kaitan ini, ABRI mencoba menelaah semua pertanggungjawaban Presiden Mandataris yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret. ABRI mencoba mempelajarinya selama 2 hari. Tidak utuh-utuh terus langsung membuat judgement bahwa itu diterima baik. Dan selama ini juga saya kira kita tidak baru kemarin saja mendengarkan pidato Bapak Presiden. Kita telah mendapatkan informasi-informasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Mandataris selama 5 tahun kepemimpinan beliau pada 1993 sampai dengan 1998. Para adik-adik sekalian, berlangsung menjudgment hanya karena menunjukkan suatu hasil pembangunan untuk satu periode saja. ABRI mencoba meneliti dan mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun, bukan hanya 6 bulan yang terakhir atau 4 bulan yang terakhir. Itulah pertimbangan dari fraksi ABRI mengapa kita menerima membahasnya pidato pertanggungjawaban Presiden tersebut. Jadi saya katakan ABRI tidak hanya melihat 4 bulan terakhir atau 5 bulan terakhir, tetapi secara utuh ABRI mencoba mengevaluasi secara jernih. Ya, saya katakan secara jernih dari kelima tahunan pembangunan dari Pelita ke-6 ini. Indikatornya apa? Pelita ke-6. Ya, Pelita ke-6. Jadi itulah salah satu di antara sebab. Jadi ABRI tidak hanya menilai, saya katakan saya ulangi, ABRI tidak hanya menilai hasil pembangunan itu yang hanya 4 bulan terakhir ini saja, tapi secara utuh kita mencoba menilai. Dan dalam penelaan fraksi ABRI terhadap pelaksanaan pembangunan, kami melihat di samping kelemahan-kelemahan yang ada, saya katakan di samping kelemahan-kelemahan yang ada, tapi kita juga ternyata harus mengakui beberapa penunjukan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh kabinet pembangunan yang ke-6 ini. Itu harus kita akui sebagai umat beragama. Kita di samping kita mungkin menilai yang kurang bagus, tapi kita juga harus adil menilai yang tidak dicapai. Dari sekian banyak, ambil contoh saja, dari sekian banyak sasaran-sasaran pembangunan, ada beberapa, ada sekitar 37 sasaran pembangunan yang satu inventarisasi. Dari 37 sasaran pembangunan tersebut,
ada 4 memang yang belum mencapai sasaran, tetapi itu relatif tidak terlalu jauh pencapaian sasaran, karena memang kita ini masuk tahun yang terakhir nanti ini, ya, masih 1 tahun lagi. Ingat kita kan masih 1 tahun lagi nih.